Kurala barang. Oh rabata kanabata kurala baya syandara labana. Ya Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidupmu, ya Allah yang sangat mengasihi hidup saudara, bahkan rumah tanggamu ada di dalam genggaman tangannya sendiri, yang sanggup membuat kemenangan, yang sanggup mengalahkan semua, oh baik itu sakit penyakit, kekurangan. Hari ini biarlah Allah yang luar biasa itu memenuhi hidup kita semua, Allah yang dahsyat itu yang menguasai hidup kita semua. Haleluya. Oh rabaya syandara labara. Yes Lord. Oh rabaya shikara labara. Haleluya. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan Biarlah Tuhan waktu kami menerima kebenaran firman-Mu, anugerah-Mu yang besar itu menaungi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami sejak pagi hingga saat ini itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan siang ini kami siap untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang siap menerima firman-Nya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan satu kali lagi? Yang amin belum semua. Masih mau memuji Tuhan satu kali lagi? Amin. Siapa yang percaya punya Allah yang dahsyat? Haleluya. Allahku dahsyat. Amin. Dari utara sampai selatan ada Allah yang dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan
Apa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi-tinggi, Allahku saja berkuasa, tubuhku sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku saja berkuasa. Haleluya. Katakan Allahku dahsyat, Allahku saja berkuasa. Tinggikan namamu. Allahku saja berkuasa. Sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang begitu luar biasa. Allah yang dahsyat, tidak ada duanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang terus ditinggikan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Saudara bersukacita. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Saya percaya semua orang yang datang di tempat ini pasti merindukan ada Tuhan yang senantiasa menyertai hidupnya. Amin. Mari kita buka sama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur pasal yang ke-91. Oke, sudah ketemu saudara? Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Mazmur 91 ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Oke, sudah ketemu? Sama-sama nanti siapin Amsal 12 ayat 26 ya. Baca Mazmur 91 dulu. 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi Allahku yang ku percayai. Terus 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan seterusnya. Amsal 12 ayat 26. Dikatakan, ya sama-sama baca. 2, 3. Orang benar amin. Haleluya. Iya, dikatakan orang benar mendapati tempat pengembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saudara perhatikan di sini. Ya. Kalau kita baca Mazmur 91 tadi ayat 1 sampai 3 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Bahwa hidupnya itu ada di dalam penggembalaan daripada Tuhan sendiri. Amin. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Yang duduk di tempat yang Maha Tinggi. Artinya apa? Dia Maha Tinggi dari semua yang ada di atas muka bumi ini. Amin. Dia Maha Kuasa. Orang yang duduk di dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bernaung dalam naungan yang Maha Kuasa. Bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa. Ya. Saudara, di atas muka bumi ini yang Maha Kuasa itu cuma satu. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Amin. Dia berkuasa memulihkan saudara. Dia berkuasa menyembuhkan hidup saudara. Dia berkuasa di ayat 3 yang dikatakan, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, saya tambahin. Ayat yang kelima, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Amin. Orang Kristen yang percaya Tuhan sungguh-sungguh, dia tidak perlu takut dengan situasi yang ada di dunia ini. Halo? Apalagi beberapa hari terakhir, ya berita tentang salib. Oh saudara, 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, ya berita tentang salib itu bagi orang yang mau binasa itu kebodohan. Jadi doakan supaya mereka jangan binasa, saudara. Amin.
Amin, saudara. Saya bersyukur ada yang ngomong, oh nanti kamu dipanggil haleluya, haleluya. Doain supaya nanti seterusnya dia manggil haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus ternyata luar biasa. Amin, saudara. Persoalannya banyak orang Kristen, saudara, yang nggak sadar, yang tidak mengerti, yang tidak mengetahui, ya, bahwa kalau dia ada di dalam naungan Tuhan, naungan yang maha tinggi, yang maha kuasa, di situ dia akan terhindar dari semua yang kalau saudara baca di ayat 6, ayat 7 dan seterusnya. Bahkan dikatakan, engkau akan melangkai, ayat 13-nya, anak singa dan ular naga. Oh, dahsyat banget. Ya, bukan artinya nanti saudara terus ke taman safari cari singa, kau coba. Jangan. Itu namanya gul bunuh diri. Ya, bukan itu. Ya, maksudnya apa, saudara? Kalau sampai iblis, saya mau tanya dulu, musuh saudara siapa? Betul. Musuh saudara siapa? Katakan kiri kananmu, kamu bukan musuh saya. Musuh saya iblis, saudara. Tapi jangan terus, saudara, nanti kalau di rumah lagi marah, lagi ribut. Dulu waktu pacaran manggilnya apa? Saya tanya dulu. Halo? Waktu pacaran manggilnya apa, saudara? Weh, haleluya. Ya, babe, gitu kan. Bener gak? Honey. Oh, luar biasa. Apa itu honey? Hah? Masa manggilnya madu? Enggak kan? Iya kan? Manis maksudnya begitu, saudara. Iya kan? Apalagi? Say. Betul ya? Luar biasa. Say gitu ya. Say ya. Saya agak-agak kebaratan sedikit jadi say gitu ya. Nah, saudara, tapi begitu masuk rumah tangga, jalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, muncul persoalan-persoalan baru, manggilnya bukan honey, bukan babe, bukan say, tapi manggilnya apa? Setan lu. Yang musuh kita itu setannya, bukan orangnya, perbuatannya. Amin. Amin, saudara. Coba lihat kiri kanannya. Yang datang suami istri, saya tanya dulu. Yang datang dengan pasangannya yang sudah menikah. Karena ada yang datang dengan pasangan ternyata bukan ya istrinya beneran. Jadi saya sekarang nantangnya selalu, siapa yang datang dengan suami pasangan hidupnya yang sudah diberkati. Loh, saya lihat ada yang datang suami istri loh. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, coba lihat pasangan hidup saudara. Lihat pasangan hidup loh. Jangan waktu pacaran tuh 12 jam dilihatin terus ya. Udah pulang pengen ketemu lagi. Apalagi sekarang ada di sosmed. Wah, bisa dilihat ya lewat aplikasinya dan seterusnya. Coba yang datang suami istri. Nah, lihat pasangan hidupnya. Katakan jangan ada dusta di antara kita. Amin, saudara. Ini membuktikan orang yang ditanam di bait Allah. Ya, yang berlindung. Amsal 12 tadi katakan dia ketemu tempat penggembalaannya. Itu orang benar. Tapi orang fasik, dia tersesat. Saudara, banyak orang datang beribadah. Ya, saya mau sampaikan dulu terlebih dahulu, saudara. Ya, tempat ibadah seperti ini dulu disebut sinagog atau bait Allah. Ya, tempat di mana saudara menerima atau mendengarkan firman Tuhan. Itu disebut bait Tuhan, bait Allah. Ya, dan orang benar itu ketemu tempat penggembalaannya yang benar. Siapa yang mau atau siap jadi orang benar? Halo, amin. Amin, saudara. Iya kan? Tadi udah ngomong jangan ada dusta di antara kita. Jadi saudara mesti siap jadi orang benar. Nah, saudara, persoalannya banyak orang Kristen ke gereja itu cuma karena lihat dari luarnya, lihat gedungnya, betul enggak? Lihat fasilitasnya, lihat atraksinya. Ada tari-tarian. Ya, ada yang nari tamborin, lompat sampai lompat di kursi. Ya. Lo ada lo saudara, yang khotbahnya itu sampai lompat di kursi. Saya kaget. Ya. Waktu diundang di tempat kami, khotbah, ya mungkin karena masih muda saudara, saking semangatnya, lupa dia kalau lantai itu yang di bawah. Ya. Tahu-tahu dia lompat, wah saya kaget, lompat di kursi saudara.
Ya udahlah, maklum anak muda sudah ya. Saking semangatnya mungkin biasa lompat tinggi, jadi dia nggak kerasa kalau lompatannya udah di atas kursi. Nah, saudara, kembali ke sini. Ya, banyak orang Kristen yang salah. Ya, cari bait Allah, cari gereja, saudara. Oh, karena fasilitas. Ya, karena banyak lagi lain hal, saudara. Itu yang menyesatkan mereka. Engkau datang ke bait Tuhan yang jelas, supaya engkau ketemu Tuhan di situ. Amin. Supaya engkau boleh mengalami mujizat Tuhan, boleh mengalami kuasa Tuhan. Amin. Dan orang yang percaya dikatakan dia jadi pelindung saudara. Ya, saya punya adik. Dia sekarang mengembalakan di Eropa, di Belanda. Ya, jadi gembala pembina Pak Niko kalau ke Belanda suka mampir ke tempat adik saya di sana. Nah, saudara, waktu dia pelayanan di Surabaya, ya waktu itu masih muda. Ya, saya masih muda toh, sudah tua, saudara. Oh, terima kasih. Adik saya jauh lebih muda. Ya, jadi waktu dia pelayanan di kota Surabaya, di salah satu showroom mobil, itu ada KKR. Nah, saudara, waktu dia lagi melayani, ya, namanya yang datang ya dia nggak cek satu-satu kan, Anda siapa Anda, saudara. Tapi di situ ada yang hadir, salah satunya anak muda, dia punya ilmu yang luar biasa. Ilmunya itu kalau dia lihat seekor ayam, dia lihat beberapa detik saja ayam itu bisa kelempar dan mati. Ya. Dan anak muda ini datang ke situ karena apa? Dia baca di brosur, ini pengkorbannya seorang anak muda. Ya. Jadi dia datang di situ, dia mau coba ilmunya. Dia mau hancurkan ya pengkhotbahnya ini, pembicaranya. Nah, saudara, dia duduk di belakang. Jadi sementara adik saya lagi khotbah, ya, jalan ini dilihatin terus sama matanya. Ya. Maksudnya apa? Supaya jatuh dan dipermalukan. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata enggak. Ya, ini pengkhotbahnya, pembicaranya enggak apa-apa, dia heran loh, kok tetap aja kuat ya. Nah, waktu selesai khotbah, biasa pembicara, pengkhotbah itu terus tantang, siapa yang mau didoakan? Altar call, maju ke depan. Dia maju. Tapi dia maju bukan untuk didoakan, supaya dia bisa lihat lebih dekat dan dia bisa menghancurkan hamba Tuhan ini. Saudara, apa yang terjadi? Waktu sementara didoakan satu-satu, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Pas kena anak muda ini, dalam nama Tuhan Yesus, dia jatuh. Siapa yang berkuasa? Tuhan Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, saudara harus percaya. Kalau engkau datang di tempat ini, kalau engkau datang ibadah, engkau harus percaya ada kuasa Allah bisa terjadi dalam hidup saudara. Amin. Alkitab berkata di mana 2-3 orang berkumpul, bersehati, bersepakat di dalam namaku, aku hadir di tengah mereka. Amin, saudara. Ya. Dan Tuhan firman Tuhan katakan, waktu mereka berdoa, Bapakku yang di sorga akan menjawab doa mereka. Matius 18. Amin, saudara. Nah, waktu anak ini didoakan, dalam Yesus dia jatuh. Yang keluar apa dari tubuhnya? Ada jimat. Orang Jawa bilang barang siji di rumah. Jimat itu namanya barang siji di rumah. Jadi benda cuma satu dirawat-rawat. Isinya apa? Ada ayat-ayat, ya. Saya tidak sebutin ayatnya siapa, nanti viral, saudara. Ya, ada rambut di situ. Ngapain kayak gini disimpan? Halo, orang Kristen tidak perlu percaya yang begitu-begitu. Percaya firman Tuhan. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Mau orang bilang apa? Ada yang bilang sekarang Bible itu atau Injil itu palsu, enggak, saudara. Ya, nggak tahu kalau yang di sosmed ya, saya nggak tahu. Tapi apa yang saya pegang ini saya tetap percaya. Dari saya sejak lahir sampai saat ini, firman Tuhan itu berkuasa. Amin, saudara. Saya banyak melihat ada orang-orang yang dijamah Tuhan. Nggak nunggu didoakan. Waktu mereka sedang menyelidiki Alkitab, orang yang belum percaya Tuhan, tahu-tahu di situ Tuhan jamah dan Tuhan rubah hidupnya. Ada, saudara.
Ujung-ujung datang ke tempat kami, waktu itu masih ada acara muspija, ya musyawarah pimpinan gereja, 2 orang dia datang minta untuk dibaptis. Amin. Dari orang yang belum percaya sama Tuhan. Karena apa? Dia sering dikirimi SMS sama seorang hamba Tuhan. Sampai dia sempat berkata begini, ini hamba Tuhannya apa nggak tahu, ya, apa nggak tahu siapa saya. Dia kok kirimin ayat terus. Bisa-bisa begitu saudara. Tapi waktu dia baca SMS itu, dikatakan di situ, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Wow, di situ dia langsung mikir. Ya, saya percaya itu Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Amin, saudara. Ujung-ujungnya dia datang minta dibaptis. Dan waktu saya lihat dia waktu dibaptis, saudara, ya, masuk di kolam baptisan, itu airnya tidak pernah kita tiup-tiup, kita taruh jimat, enggak, saudara. Ya, waktu dia nyemplung di situ, dia udah gemeter, dia nggak tahan, dia nangis, dia teriak, manifest di situ. Dia dijamah Tuhan. Amin. Saudara datang di tempat ini, saudara harus percaya. Kalau di tempat ini, tiap hari ya ada berdoa ya Bu ya. Tiap hari ada yang berdoa di tempat ini. Saudara percayalah, waktu engkau ada di tempat ini juga, doamu juga bisa dijawab sama Tuhan. Amin. Amin, saudara. Nah, waktu anak ini akhirnya dilayani, ya, terima pelepasan, ya, saudara. Dan besoknya berapa hari kemudian dia datang lagi, saudara, di rumah kami. Jadi waktu itu kami masih sama-sama dengan adik saya. Ya, dia datang lagi, saudara. Dia bawa benda seperti kelereng. Ya, dia bilang, Pak, sorry Kak, gitu ya. Saya dapat ini, guru saya kirim. Dia lagi ngobrol sama teman-temannya. Tahu-tahu benda ini jatuh, tak. Saudara, apa yang terjadi? Hari itu juga adik saya bilang, yuk kita pecahin benda ini. Ya, jadi anak ini waktu itu duduk di kursi depan di tempat kami di halaman. Ya, kira-kira jarak mungkin sekitar 2-3 meter ada mobil tetangga yang parkir di situ, saudara. Nah, adik saya ini waktu itu memang saking semangatnya, ya, dia udah nggak pakai doa dulu gini, enggak, saudara. Apa diurapi dulu apa benda ini enggak. Tapi dia ambil palu, langsung hari itu tuh agak sore, ya, benda itu dipecah sama dia. Tak, gitu, saudara. Dalam nama Yesus, tak, pecah. Waktu pecah, anak ini yang duduk di sini, dia kelempar masuk di bawah mobil tetangga saya. Itu perbuatan iblis. Mau membinasakan anak ini. Bisa masuk, saya juga heran loh. Saya aja kalau masuk di bawah mobil saya, ya enggak bisa secepat itu, mesti pelan-pelan, pakai tikar atau gimana gitu ya. Ini tahu-tahu masuk. Kami di rumah kaget, mungkin adik saya dipukul, kita keluar lihat, ternyata anak ini ada di bawah mobil. Dan udah kaku. Bukan meninggal, saudara. Waktu kita tarik nggak bisa, kita urapi dengan minyak. Baru dia lemes, kita tarik, bawa masuk di rumah, kita doain. Waktu bawa di rumah, kita doain di dalam rumah, dia bergerak seperti ular. Tapi kuasa Tuhan itu tetap lebih berkuasa. Amin. Lebih berkuasa dari semua yang ada di atas muka bumi ini. Siapapun, kalau saudara percaya sama Tuhan, Mazmur 91 bisa terjadi dalam hidup saudara. Oh, sekalipun ada panah api, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Ya, ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular dan seterusnya. Amin. Karena Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menantang engkau. Amin. Amin, saudara. Jadi musuh kita siapa? Iblis, saudara. Ya. Makanya jangan bergaul sama iblis. Loh, nggak ada yang amin. Makanya jangan bergaul sama iblis, saudara. Amin. Bergaullah karib dengan Tuhan. Dikatakan orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi. Artinya apa? Saudara selalu bergaul karib dengan Tuhan. Punya hubungan yang intim. Membangun hubungan yang intim setiap hari sama Tuhan. Amin, saudara. Waktu saudara tertanam di bait Allah, di situ membuktikan bahwa saudara percaya, saya punya Allah. Amin.
Dan itu yang membuat saudara nggak akan tersesat. Orang yang tersesat yang tadi seperti saya bilang, ya, nggak cocok di gereja ini, wah, ya, pindah. Baru 3 tahun tertanam, pindah lagi. Saudara, tanaman itu kalau udah ditanam, udah keluar akarnya, dicabut, pasti ada beberapa akar yang terpotong. Ya kan? Dipindah lagi. Baru akarnya merambat, dicabut lagi, kepotong lagi. Ini tanamannya nggak bisa tumbuh gede. Jadi tanaman kerdil atau bonsai. Jangan mau jadi Kristen kerdil atau Kristen bonsai, saudara. Amin. Amin, saudara. Biarlah saudara tertanam seperti tadi yang saya bagikan di pagi. Ya, bertunas seperti pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Pohon aras itu artinya apa? Pohon ini sekalipun nanti dia tua, dia kayunya tidak akan lapuk. Makanya waktu Salomo bangun istana raja, yang dipakai apa? Pohon aras semua. Atapnya juga pakai pohon aras. Karena pohon aras ini tidak bisa lapuk. Sekalipun cuaca berganti-ganti, situasi berganti, pohon aras tetap kuat sampai masa tuanya. Kalau saudara baca di Mazmur 91 ayat 16, dikatakan sampai masa tuamu. Wow, dikatakan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan padaku. Panjang umur. Siapa yang mau panjang umurnya? Betul. Halo. Coba sekali lagi, siapa yang mau umurnya panjang atau panjang umur? Ya. Jangan di sini angkat tangan, begitu pulang ngadepin persoalan. Tuhan, ya, cabut saja nyawaku. Tuhan tahu kapan nyabut nyawa saudara. Kalau rumah saudara di sorga sudah selesai, saudara akan dipanggil. Nggak perlu saudara minta-minta. Amin. Tapi kalau Allah izinkan ada persoalan terjadi, ada masalah terjadi, waktu saudara tertanam di bait Allah, saudara, Tuhan selalu punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Yeremia 18 ayat 4, boleh ditayangin. Ya, dikatakan Yeremia 18 ayat 4. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Ayat yang ke-6 langsung dah. Ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Hai kaum Israel. Amin. Alkitab menyebut saudara dan saya itu Israel rohani. Amin, saudara. Israel rohani. Orang yang disebut Israel rohani berarti dia siap dibentuk Tuhan. Ya, di dalam kekudusan Tuhan sendiri. Amin, saudara. Persoalannya banyak orang Kristen waktu ngadepi persoalan, waktu ngadepin masalah, Tuhan kok seperti ini? Tuhan kok seperti ini? Saya udah nyumbang semuanya Tuhan. Saya sudah beri persepuluhan, saya sudah beri uang pembangunan. Saudara, saya beritahu, Tuhan itu tidak butuh uang saudara, tidak butuh duit saudara. Saudara yang butuh duit, betul tidak? Amin. Semua yang ada di atas muka bumi ini, termasuk yang kita miliki, itu miliknya Tuhan. Waktu saudara lahir, saudara tidak bawa apa-apa, betul tidak? Ada enggak orang lahir terus pakai baju, pakai sepatu, naik mobil Lamborghini? Enggak. Amin. Ya. Waktu saudara mati pun saudara enggak bawa apa-apa. Amin, saudara. Makanya orang yang tertanam di dalam bait Allah. Ya. Ini langsung saya bagikan yang kedua. Jangan sombong. Amin. Amin. Ya, jangan apa? Sombong. Katakan kiri kananmu, jangan sombong. Amsal 16 berkata, kesombongan itu awal dari kejatuhan. Amin, saudara. Oh, jangan berpikir, oh gereja, kalau nggak ada saya nggak bisa berkembang. Nggak.
Gereja itu miliknya Tuhan. Bait Allah yang sudah di mana banyak orang berdoa, berpuasa, memuji, menyembah Tuhan, itu jadi miliknya Allah. Kalau engkau tiap hari undang Tuhan di tempat ini jadi miliknya Tuhan, saudara. Amin. Belum saudara berdoa pun ini sudah tempat miliknya Allah. Amin, saudara. Jangan sombong. Jangan mentang-mentang, oh saya kemana-mana. Sudah naik Lamborghini. Lamborghini apa Lamborghini? Ya. Tapi saya beritahu, saudara nanti mati tetap naik ambulans. Amin. Mau ngomong, oh saya punya jet pribadi. Matinya tetap naik ambulans, saudara. Syukur kalau ambulans masih ada, kok cuma digotong doang. Apa yang mau saudara banggakan? Amin. Orang yang ditanam di bait Allah, ya, dia selalu berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ini tidak sombong, dia rendah hati. Amin. Orang yang berada di dalam lindungannya Maha Tinggi, dia selalu berpikir yang benar, mikirnya positif. Coba buka dulu Ayub pasal yang pertama. Kitab Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20. Waktu Ayub diizinkan Allah untuk menghadapi persoalan, ya, lembunya, sapinya, dombanya, ya, kekayaannya habis semuanya, termasuk anak-anaknya. Ayat 20 dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Amin. Tidak disebutkan kemudian sujudlah ia dan bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Ayat 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. 22. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang haleluya. Dahsyat. Amin. Mau bisnisnya habis, mau dagangnya hancur, kalau engkau mengandalkan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Amin. Tadi pagi saya bagikan, ada seorang bernama Bill Gates, ya, dia sempat keluar dari Harvard, ya, bisnisnya hancur. Dia coba bisnis trap of data, hancur berantakan. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia terus coba, dan sekarang bisnisnya lewat Microsoft. Dia termasuk orang yang terkaya di dunia. Amin, saudara. Saya pernah baca, dia bantu salah satu panti, maksudnya orang-orang miskin, ya, orang-orang miskin yang dia bantu. Kekayaannya dia itu lebih dari 400 triliun. Ya. 400 triliun sudah, itu sudah bisa biayain negara kita kali, ya. Tapi waktu dia sadar, setelah istrinya dipanggil Tuhan, dia bilang kekayaan tidak ada artinya buat dia. Halo, amin. Orang yang begitu kaya, dia sumbangkan kekayaannya sekitar 85%, atau sekitar 300 triliun lebih, saudara. Berarti masih ada berapa triliun? Dia masih hidup sampai sekarang. Enggak sombong. Ada orang kekayaannya baru berapa ratus juta. Enggak tahu di sini ada enggak? Lewat depan sini, GBI Arkadia. Ya, hati-hati. Orang-orang seperti ini sebentar lagi Alkitab jelas menulis, dia merusak kehidupannya sendiri. Amin, saudara. Amin. Jadi katakan kiri kananmu, jangan sombong. Haleluya. Amin, saudara. Coba sekali lagi yang datang suami istri. Yang datang suami istri. Ini kan kita keluarga Allah, saudara. Jangan malu-malu, ya. Enggak akan saya viral terus buat enggak, saudara, ya. Yang datang suami istri,
Bisa angkat tangannya. Ya. Haleluya. Alkitab berkata, "Hai istri, tanduklah suamimu." Tanduk apa tunduk? Tunduk istri, sekalipun mungkin gajimu lebih tinggi dari suamimu. Amin. Tapi nggak berhenti sampai di situ ayatnya, Efesus 5. Hai suami, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Haleluya. Jadi kalau istrinya ke salon supaya cantik, boleh nggak? Kok yang jawab istri? Amin. Ya enggak apa-apa kalau memang duitnya ada, saudara. Kalau memang duitnya belum ada ya sabarlah. Amin. Amin. Kan kalau istrinya cantik bangga juga. Wih dahsyat banget. Gua yang mungkin mukanya pas-pasan dapat istri cantik. Haleluya. Amin. Tapi istri tetap harus apa? Tunduk sama suami. Gak ada yang amin. Amin, saudara. Istri mesti tunduk sama suami. Jangan sebentar-bentar itu. Gara-gara ini sekarang saya suka kadang-kadang ada film di TV itu namanya apa? Apa itu di net TV? Filmnya namanya Suami-suami Takut Istri. Waduh, itu mungkin memang kejadian, saudara ya. Tapi Alkitab berkata, sebagai imam, sebagai kepala di rumah tangga itu suami. Suami harus bisa baca istrinya, doa sama-sama. Jangan berdosa sama-sama. Doa sama-sama. Amin. Suami jadi imam. Tiap hari ajak istri anak, yuk doa. Berlutut berdoa. Muji nyembah Tuhan. Amin, saudara. Nanti Alkitab, seperti yang Alkitab katakan, kesanalah Allah akan memerintahkan berkat. Ketika apa? Kesatuan, keunitian ada di dalam rumah tangga itu. Enggak cuman berkat secara materi, tapi berkat damai sejahtera, berkat kebahagiaan. Amin. Bahkan berkat kesembuhan. Amin, saudara. Ini yang Tuhan mau. Engkau mendapati tempat penggembalaan. Amsal 12 tadi. Amin. Supaya apa? Berkat Tuhan itu terjadi atas orang percaya. Dua hal hari ini saya sampaikan kepada saudara. Amin, saudara. Terus bangun hidup saudara di tempat di mana saudara ditanam. Amin. Amin, saudara. Kadang-kadang memang Allah izinkan ada sepertinya tekanan. Tapi kalau itu dari Tuhan, itu tekanan yang kudus. Saudara. Jangan tekanan karena saudara punya utang di mana-mana. Amin. Jangan tekanan karena saudara menipu. Karena saudara judi, saudara. Ya. Tapi kalau itu Tuhan izinkan seperti Ayub. Kalau saudara baca kisah daripada Ayub, akhirnya Tuhan kembalikan semuanya. 2 kali lipat. Amin. Tapi istrinya tetap satu. Amin. Itu firman Tuhan. Saya tidak perlu panjang lebarkan. Saya undang bagi berdiri. Haleluya. Korabaya syandaralabal. Korya batakaya sikaralabal.